Pak Susanto, saya pengen bertanya nih, tadi kan menarik sekali itu ada merger dan acquisition ya. Nah, apakah nggak kepikiran Pak untuk masuk ke startup company Pak? Itu yang pertama mungkin ya. Tadi kan mungkin ke apa ke apa startup-startupnya tuh kita ngomongin tuh yang saat ini apakah sudah ada melirik lah kalau kita bilang Mah ya, sudah ada melirik atau sudah ada wacana untuk bidik perusahaan-perusahaan tertentu atau masih belum gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, untuk bisnis consulting ini kan menarik sekali ya Pak ya, profit marginnya kan cukup besar ya. Kalau kita lihat kan perkembangannya juga baik ya Pak ya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini kan lumayan dan menambah profit. Nah, saingannya seperti apa nih Pak kira-kira untuk kedepannya? Dan apakah bidik marketnya hanya di level korporasi yang besar atau sampai level UMKM ke depannya? Seperti bagaimana gitu ya Pak untuk target market ke depannya? Ada software khusus mungkin yang didistribusi untuk UMKM bikin atau seperti bagaimana? Nah, kira-kira itu persaingan di level itu seperti apa nih Pak kira-kira? Kan apa banyak sekali kan kalau saya lihat kan saat ini juga banyak programmer-programmer atau nggak software-software yang banyak mungkin bermunculan ya Pak ya saat ini Pak untuk melayani customer juga ya dengan harga mungkin yang lebih kompetitif gitu kan, biarpun nggak apa kredibilitas dan mungkin secara ininya juga sustain-nya itu lebih metode data lebih baik lah kalau kita ngomongin. Mungkin sekira itu dulu Pak mungkin. Oke. Tadi sebenarnya juga bersinggungan dengan pertanyaannya Pak Donald, saya lupa menjawab ya. Kita sebenarnya di tahun ini juga sudah memikirkan salah satu alternatif kita untuk mencoba masuk di startup. Kita ada dua kemungkinan ya. Satu itu jujurnya perusahaan besar untuk membuat startup company sendiri itu sebenarnya tidak mudah. Karena culture-nya berbeda. Cara mereka bekerja itu istilahnya jauh berbeda. Kan gitu. Sehingga kita mikir lebih baik, kita alternatifnya adalah invest di startup yang bisa running sendiri. Ya, jadi itu satu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita melihat kenapa nggak kita bergabung juga di perusahaan venture kapitalis. Kita ikut invest di fund. Yang ikut invest di fund tuh mungkin bisa 20 company. Sehingga Metrodata punya akses ke 20 company, yang mana yang cocok itu ada dua kemungkinan. Kita ikut menambah kepemilikan di masa seri berikutnya, atau kita bisa ikut memasarkan produk mereka. Kan mereka perusahaan teknologi, yang istilahnya, terutama startup ini 90% teknologi sih. Ada juga yang bidangnya bukan tidak terlalu teknologi, tapi menurut saya 90% teknologi. Nah, sebenarnya telah terjadi juga Metrodata sekarang banyak memasarkan beberapa software atau solution dari startup company di tubuh Metrodata. Jadi contoh misalkan yang sederhana hari ini kan ada namanya artificial intelligence sama chatbot. Kan? Kita ada 2-3 company yang hari ini kita pasarkan solusinya. Ya. Ada juga yang bersifat digital marketing research. Kita juga memasukkan sebagai solusinya Metrodata kepada para company. Jadi hari ini kita memasarkan ada nih, ya kan? Hari ini memiliki belum, ya gitu ya. Kemudian ada juga yang orang istilahnya semua company kalau misalkan punya apps, punya application, kan pasti ada orang bertanya, chat. Itu kan namanya chat. Nah, chat itu kita juga ikut memasarkan. Jadi sebenarnya itu sudah juga masuk menjadi bagian dari kami, tapi tentunya itu porsinya tidak terlalu besar. Jadi kami istilahnya perusahaan yang profitable harus agak berhati-hati, tapi kita tidak boleh ignore, Dan orang Metrodata juga banyak memasarkan solusi-solusi yang perusahaan startup kok sebenarnya kan gitu. Jadi itu salah satu alternatif yang istilahnya memberikan akselerasi digital yang kemungkinan berpengaruh kepada valuasi di masa menengah panjang gitu. Tentunya tidak akan memberikan cepat kepada profitability jangka pendek, mestinya sih tidak gitu ya. Nah, kalau yang merger acquisition itu kelihatannya dampak kepada top line sama bottom line tergantung persentasenya itu lebih cepat gitu kan. Jadi dua-duanya tetap kita pertimbangkan. Ya. Nah, ada juga istilahnya yang masih sambil berdiskusi ini, istilahnya kita istilahnya pacaran dulu, kita pasarkan punya solusinya dulu. Nah, kita lihat bagaimana penerimaan pasar gitu. Itu terjadi juga sebenarnya gitu. Nah, belum ada yang firm, mesti diakui.
Iya Pak ya, masih dipacari ya Pak ya, kalau Masih istilahnya Pak ya. dicari. Tadi ada pertanyaan apa lagi tuh kalau nggak salah Andre ya? Lupa nih. Ya, tadi Pak saingannya Pak untuk konsultasi bisnis tadi Pak. Kalau kita ngomongin kan itu menarik ya Pak ya. Nah, itu dari saingan, market dan bidikan marketnya tuh kemana nih Pak kira-kira? UMKM kah? Ada ke depannya ada atau seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau misalkan kita ini kan ada dua bidang, distribution, yang kedua solution and consulting. Kelihatannya tadi Andre lebih fokus kepada yang solution and consulting, ya. Nah, hari ini solution and consulting pesaing kita kurang lebih, ya, di pasar tuh kayak contoh yang listed yang mudah ada Astragrafia, ya kan, TBK, ya, ada Anabatik, TBK, ya kan. Kemudian ada juga Multipolar TBK, ya kan. Tetapi ada juga banyak beberapa perusahaan yang bukan TBK, seperti ada Master System, seperti ada Sys Indocom, ada Berka, ada juga perusahaan asing NTT, ada juga Big Four kayak Deloitte, PwC, Andersen Consulting, segala itu juga pesaing kita, tapi tentu segmennya berbeda. Nah, Metrodata punya solution and consulting, kita punya 3 segmen, ya, kita punya 3 direktorat utama lah. Yang pertama itu di enterprise. Nah, hari ini enterprise maksudnya apa? Ya, financial industry, telecommunication, oil and gas. Itu enterprise. Yang besar-besar. Yang IT consumption-nya yang gede. Gitu. Nah, kita ada yang sektor kedua tuh corporate. Corporate itu artinya hampir sebagian besar perusahaan menengah ke atas. Dan yang ketiga, kita ada sektor namanya General Business Unit. General Business Unit ya jangan dikira kecil, bukan UMK. Tidak banyak UMKM-nya, tapi perusahaan ya skala kecil ke menengah gitu. Nah, kita di sektor enterprise itu 9 bulan bertumbuh 17%. Jadi kalau bilang tanya perusahaan besar tuh itu ya sebenarnya kita masih bertumbuh 17%. Mungkin karena IT-nya ya kali ya. Kalau yang di lainnya kita nggak tahu ya. Kedua, di sektor corporate, kita masih bertumbuh 5%. Nah, yang pertumbuhan yang paling besar, karena kita memang baru memulainya baru 2 tahun. Yaitu sektor General Business Unit. Yang mana kelas kecil ke menengah. Gitu. Ya kan? Itu pertumbuhannya 47%, 9 bulan. Jadi ini sebenarnya kalau kita bisa tap lebih besar lagi, pertumbuhan paling besar itu di General Business Unit and Enterprise. Yang 2 ini. Yang tengah-tengah ini ya antara surviving sama ini ya pertumbuh 5%. Nggak turun, tetapi istilahnya nggak terlalu besar. Mungkin menunggu momentum, Mbak. Kalau ekonomi Indonesia membaik, kemudian pandemi ini controllable, setidaknya menurut saya ya IT spending itu akan bertumbuh minimal 10% setahun. You cannot avoid, kan? Because everything is digital, kan? Betul. Menarik sekali nih ya. Jadi kan masuknya ke yang apa? General business ya. Unit, kalau kita ngomonginnya unit ya. Jadi kan bisa merambahnya lebih besar sekali nanti ke depannya Pak. Mungkin ya Pak Susanto ya. Ya. Karena istilahnya yang mereka ini makin melek teknologi kan. Betul. Nah, apa mungkin Pak valuasi yang saat ini murah nih Pak? Kan kita ngomong tadi kan ada di mana tadi Bapak sebutkan tuh di luar negeri ya, hari lah, ini kita kan ya. Valuasi yang metode PE lah yang paling sederhana Metrodata sekitar 10 kali. Kalau kita bandingkan dengan size Metrodata yang ada di Thailand, sedikit mereka lebih besar. Itu 24 kali PE ratio yang dianggap oleh istilahnya investor institusi asing itu 10 terlalu murah gitu kan. Menurut dia ya. Apakah menurut retail itu dianggap moderat? Ya tergantung masing-masing punya approach, ya kan. Tetapi kan gitu. Kalau bisnisnya di Thailand sendiri, Sinek ya Pak ya, kalau kita bicara ya, itu distribusi juga Pak atau memang ada hal yang lain nggak Pak mungkin? Malah mereka sebenarnya lebih fokus di distribusi. Oh. Jadi mereka ini distribusi ya? Yang istilahnya marginnya sedikit lebih rendah dibandingkan nggak jadi. Kalau distribusinya mereka Thailand sama Indonesia kurang lebih mirip. Ya, jadi Metrodata hari ini revenue-nya sekitar 72% itu distribusi. Ya, 28% itu solution and consulting. Nah, mereka yang solution and consulting tidak mungkin kecil. Sedangkan
sebenarnya solution and consulting tuh valuasi lebih tinggi. Nah itu dia. Apakah mungkin itu Pak? Mungkin kedepannya ada target tertentu dari Pak Susanto untuk bisnis consulting sendiri mau di berapa share nantinya, berapa persen mungkin kan, sehingga mungkin valuasi juga kedongkrak ke depannya Pak ya? Jadi gini, sebenarnya dahulu itu sekitar kita, kalau nggak salah, seingat saya solution and consulting 2019 tuh sekitar 22% terhadap total metrodata. Hari ini sudah sekitar, kalau nggak salah, 9 bulan ini sekitar 28% tadi, kalau nggak salah itu ya. Tapi target kami dalam jangka sampai 2021 ini 30% solution and consulting. Karena 30%. Ini lebih dibutuhkan, bermargin lebih tinggi, dan kita ini istilahnya peluang pertumbuhannya masih luas sekali. Gitu kan. Kalau distribusi, istilahnya kan barangnya lebih banyak, sebenarnya sebagian besar itu box moving. Box moving yang istilahnya tidak begitu memerlukan keahlian, tapi perlu pengalaman dan juga perlu capital yang besar. Kalau solution and consulting, if you only have capital, not enough, gitu kan. Betul. Keahlian ya Pak di sana juga ya, termasuk ya Pak. Dan juga kepercayaan juga. Oh ya, kepercayaan, trusted ya, betul Pak. Ya mungkin. Brand. Ya mungkin juga lihat bahwa profilnya karyawan Metrodata 1.600 orang karyawan permanen, 50% itu umurnya di bawah 30 tahun. Oh, anak muda semua ya 50% Pak? 50% ya. Yang 30 sampai 40 ini masih muda kan? 30 sampai 40, 30%. Jadi total 80% Metrodata itu di bawah umur 40 tahun. Sehingga untuk ya pasti mereka lebih energik. Kedua, lebih mudah untuk adaptasi teknologi. Dan ketiga, untuk istilahnya berjualan kepada pelanggan, ya lebih nyambung. Dan kebetulan mungkin hari ini di Indonesia terjadi regenerasi kan. Para pelaku bisnis itu banyak yang generasi pertama, turun kedua, turun ketiga kan. Betul. Nah, yang generasi ketiga ini mau bisnisnya berjalan tidak boleh dengan metode yang manual lagi dong. Pasti sudah maunya everything menggunakan digital, gampang di manage, gampang dikelola, reporting mau cepat, sehingga mereka pasti itu peluangnya di situ timbulnya. Kenapa istilahnya teknologi informasi 10 tahun yang lalu tidak begitu berkembang terlalu pesat? Karena dahulu banyak pelaku bisnis Indonesia dipegang oleh generasi kedua. Nah, generasi ketiga ini lulusan sebagian, kalau perusahaan besar ini kan pasti lulusan either dari universitas top di Indonesia atau lulusan dari luar negeri kan. Betul. Nah, itu IT-nya pasti sudah lebih, apalagi banyak yang lulusan dari ITB kan gitu. Atau dari UI kan gitu. Tapi perusahaan swasta sekarang ini ya lihat universitas swasta ini malah Andre sama Donald lihat nggak bahwa universitas swasta di Indonesia yang bertumbuh pesat itu salah satu mesti kita angkat topi itu Bina Nusantara. Ya BINUS ya sama BINUS itu kan boleh bilang BINUS itu kan boleh bilang diakui apa sih? Sekolah apa sih? IT ya. Sekolah IT dulu cepat sekali ya perkembangannya, Pak. Ya kira-kira itulah sebagai contoh. Makanya mereka ini sekarang kalau menjalankan bisnis ini merupakan temannya konsumennya Metrodata itu. Sparringnya nanti ya Pak, sparring partnernya Metrodata semua ya Pak. Ya. Ya, nanti saya baca pertanyaan dari peserta ya, tapi saya ada pertanyaan ya Pak. Oh, silakan, monggo dong. Pak kan kalau tadi dengar dari Pak Dio, dari Pak Susanto juga, berarti dari Metrodata itu kayak Pareto ya, penghasilannya yang kecil itu malah menyumbang gross profit-nya lebih besar daripada income yang lebih gede kan ya Pak. Karena yang 28% dari solusi konsultan itu malah profitnya di atas 50% dari total income-nya ya. Metrodata, ya. Yang berprospek berkembang berarti sektor solusi dan konsultan ini masih gede demand-nya ya Pak. Ya betul. Multiplier-nya lebih gede. Di sini kita mesti lihat fokusnya di sini ya Pak. Ya. Nah, terus saya mau nanya nih, kan sebenarnya kita kalau di saham tuh ada value, ada price. Nah, ini kalau value-nya kan sebenarnya fundamentalnya Metrodata udah bagus kan ya Pak. Cuman kendala kalau saya nih orang market, itu sahamnya nggak liquid Pak. Jadi mungkin kurang liquid. Gitu. Liquid. Jadi beberapa kalau ada yang bilang, ini bagus Metrodata, tapi nggak liquid. Nah, itu gimana Pak? Saya mau nanya itunya. Jadi supaya mancing
gitu kan, mungkin fund gede juga baru bisa masuk kalau mungkin liquid Pak, masuk LQ45 atau mungkin masuk apa. Nah itu ada rencana nggak plan Bapak supaya dibikin menarik gitu, dibikin liquid gitu Pak. Nah itu mungkin dari saya Pak. Oke. Satu hal pertama, memang mesti diakui bahwa perusahaan IT itu sahamnya di bursa itu tidak seliquid daripada sektor yang lain. Itu yang satu pertama dulu. Tetapi di antara beberapa itu, rasanya Metrodata yang paling liquid. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, beberapa investor institusi, nah yang ngerti IT ini gini, yang ngerti saham IT ini beberapa institusi baik kebanyakan asing gitu, itu senangnya koleksi ke saham Metrodata karena begini, salah satunya kenapa? Karena dianggap resikonya lebih rendah. Kenapa resiko? Jadi gini, kalau investor ini kalau pegang saham kan ada dua risk, satu price risk, kalau saham harga turun langsung deg-degan. Tetapi ada juga yang kedua tuh corporate risk loh. Ya, bahwa apa? Kalau price-nya resikonya nggak terlalu tinggi, tetapi kalau corporate-nya punya resiko yang bayar hutang masalah atau punya problem atau istilahnya punya fundamental yang tidak baik, itu sebenarnya kan hidden, nggak itu kelihatan. Nah, Metrodata dianggap corporate risk-nya low, very low malah sebenarnya itu kan. Nah, itu yang membuat istilahnya Pak, institusi ini senang mengkolek Metrodata. Jadi megangin juga, jadi jualnya mungkin nggak terlalu sering gitu. Nah, tapi saya lihat sih di dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan Metrodata bagus, lebih liquid lah. Kan? Nah, tentunya kita karena ingin berkembang lebih pesat lagi, ya kita mungkin berharap bahwa likuiditas itu makin membaik. Mungkin retail ini banyak, Indonesia ini gini, pelaku saham retail ini mungkin ya, banyak terbawa kepada saham-saham yang blue chip. Gitu, atau banyak kepada istilahnya saham-saham istilahnya yang lebih, yang pokoknya yang cari jangka pendek itu punya profit cepat gitu istilahnya itu kan. Nah itu saham Metrodata ini mungkin kadang-kadang tidak begitu volatile. Nah Metrodata punya beta, ada yang melakukan research nih, kan? Itu 0,69 kali terhadap market, 0,7. Ya, artinya kalau market naik 10, berarti Metrodata naik 7. Kalau market turun 10, Metrodata turun 7. Nah, kalau beta yang 0,69 ini berarti menurut saya resikonya saham Metrodata itu lebih rendah sebenarnya. Jadi artinya ini satu pemahaman kan, beta itu adalah slope terhadap market kan, gradien terhadap market. Jadi kalau market naik 10, Metrodata naik 7, nggak apa-apa kan. Tapi kalau market turun 10, kita turun 7, nggak setinggi turunnya market gitu. Makanya kalau market lagi turun waktu bulan Maret sampai indeks ini, kita tidak serendah itu. Recovery kita lebih cepat. Gitu. Ya kan kalau lihat emitennya kan pede kan ya Pak. Tapi kalau lihat di pasar kan 1.600 juga udah berhari-hari nggak gerak gitu Pak. Ya mungkin itu yang bikin kurang liquid. Kayaknya kalau dibikin liquid mungkin lebih ramai Pak. Lebih naiknya lebih cepat. Oh gitu ya. Pasar kan, pelaku pasar mungkin senang yang volatilitas yang ada gerak-gerak gitu ya. Saya kira juga memang gitu ya. Memang pelaku saham senang yang lebih volatile gitu ya. Jadi kan mungkin kalau yang pemegang saham Metrodata senangnya kalau lagi turun beli simpan. Nggak tahu jualnya kapan disimpan terus jadi koleksi ya Pak, begitu ya. Jadi retail tuh istilahnya tidak kebagian gitu. Tapi masih ada masanya lah. Mungkin saya lihat memang masanya ini mungkin istilahnya lagi periode yang kurang stabil ini, ya fundamental Metrodata tuh kurang begitu diketahui mungkin. Iya. Mungkin kurang begitu diketahui. Belum terlalu familiar kalian nguasain sektor ini kan Pak. Iya. Kan lebih familiar sama banking, sama komoditas kan. Ini kan belum terlalu mungkin nanti. Nah kebetulan memang bisnis kita itu lebih banyak B2B. Itu yang selalu utama. Tapi rupanya IT yang lain banyak kan B2B semua. Iya. Cari yang IT B2C yang gede, nggak ada. Oke Pak, saya bacain pertanyaan peserta ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Willy. Seperti apa kebijakan pembagian dividen ke depannya Pak? Lalu apakah dividen payout rasionya akan meningkat di tahun-tahun ke depan?
Kemudian seperti apa rencana penggunaan appropriate return earning Q3 yang sebesar 1,7 triliun? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Pertama, dividen policy-nya Metrodata sejak IPO itu 20-30% dari laba bersih. Ya. Terakhir ini, seingat saya kita bagi dividen itu 2 tahun lalu sekitar 21% lah. Tahun lalu baginya sekarang ya, itu 23%, kurang sedikit, 23%. Ya. Memang ada istilahnya pemikiran bahwa kita perlu meningkatkan dividen payout ini sekitar 25%. Kita, Metrodata bukan saham yang istilahnya dividennya volatile. Jadi artinya, udah bagikan aja 50%. Bukan begitu tipenya. Itu kurang cocok. Tapi kita istilahnya steady growing terus. Nah, payout ratio-nya kita tingkatkan, tetapi mungkin kita lihat di tahun 2020, yang dari laba 2019, dividen Metrodata naik 32%. Jadi laba sekitar bertumbuh 20-an%, tapi dividen Metrodata secara rupiah itu bertumbuh 32%. Saya kira secara market tuh investor yang collect Metrodata pegang saham kenaikan 32% dividen sudah happy, makanya mungkin nggak jual-jual juga gitu kan gitu. Tapi terjadilah pergerakan, likuiditasnya sekarang jauh lebih baik lah dibanding 5 tahun yang lalu, saya kira itu. Nah, mengenai yang cash tadi itu sebenarnya sudah ada 2 hal. Hari ini posisi cash yang tinggi itu juga karena ada penyebab bahwa inventorinya turun karena langka. Dan kedua karena kita punya AR jauh lebih rendah. Jadi kita punya collection bagus. Nah, tentunya nanti kembali ke normal 2021, saldo cash kita tidak akan setinggi ini. Ya, tetapi memang cenderung masih tinggi. Ya, mungkin nggak akan sampai di atas 1 triliun. Mungkin harusnya normalnya kita 300, 400, 500 miliar. Kurang lebih gitu. Ya mungkin sekira itu. Tapi kita berupaya dividen payout-nya lebih baik. Kemudian kita mencoba untuk berkembang. Yang tadi ada beberapa diskusi termasuk peluang-peluang pertumbuhan anorganik gitu kan. Tapi ya peluang pertumbuhan organik itu perlu waktu, perlu sedikit lebih berhati-hati, tapi meyakinkan bahwa ini baik untuk pemegang saham gitu. Sehingga hari ini kita, kalau misalkan contoh salah satu bisnis Metrodata yang mungkin belum begitu diketahui, karena di bidang solution and consulting, kita melayani perusahaan-perusahaan kan, gitu kan. Itu 40% dari bisnis kita itu recurring. Sekarang 40% itu recurring. Artinya apa? Kalau mau mudah aja Pak, tidur aja bulan depan masih ada 40% bisnis solution and consulting. Nah, apa yang itu recurring? Salah satu adalah Pak, rental equipment ke perusahaan oil and gas. Jadi IT equipment itu, oil and gas itu rental. By definition, mereka 100% rental. Tidak ada yang mereka capex. Jadi hari ini istilahnya oil and gas harganya turun, kita masih naik. Revenue kita terhadap oil and gas bisa 30%. Bisa 10-30% kenaikan revenue. Karena istilahnya kontraknya jangka panjang. Kedua, terjadi pergeseran IT consumption yang dahulu beli perangkat, sekarang cloud, dan itu subscription. Kayak Anda hari ini beli Netflix, dulu belinya film, sekarang belinya Netflix. Dahulu beli software, kemudian 3 tahun, 5 tahun lagi baru upgrade, sekarang nggak bayarnya bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Dan itu kalau berhenti bayar kan nggak bisa pakai lagi. Nah, tingkat ketergantungan customer kepada subscription model itu lebih tinggi. Nah, 40% bisnis Metrodata itu di situ. Dahulu tidak sampai 20%. Nah, terjadi pergeseran ini, makanya solution and consulting bertumbuh gitu. Nah, itu sehingga satu lagi bahwa kita ada oil and gas itu ada peningkatan pembelian. Kita biasanya dulu pendanaannya 30% equity, 70% dari pinjaman bank untuk equipment itu disewakan kepada oil and gas. Tidak hanya oil and gas, sekarang ada financial, ada fintech sektor, ada juga yang beberapa yang lain gitu ya. Tapi 90% itu yang rental equipment itu adalah di oil and gas. Nah, hari ini istilahnya kita pendanaannya 100% equity. Jadi istilahnya peningkatan laba bersihnya menjadi lebih tinggi sebenarnya.
Sekarang mumpung lagi istilahnya cash flow-nya lagi bagus gitu. Ini perusahaan Metrodata, perusahaan yang banyak duit ya Pak, sementara orang lain seret. Ini Metrodata kebanjiran likuiditas malah ya Pak. Ya, jadi corporate risk kita rendah. Jadi orang yang sudah berhasil kolek saham Metrodata tuh tenang-tenang gitu loh. Istilahnya resikonya rendah itu. Kalau yang di tempat lain ya harga gonjang-ganjing, tapi nggak tahu tiba-tiba sahamnya masalah gitu. Ada yang over kali ya Pak, semua ngebet, tapi nggak ada yang mau jual di atas, nggak ada yang berani juga nunggu turun, saling nunggu. Jual juga sayang ya Pak, yang udah gitu mungkin jadi nggak liquid ya. Sekarang mungkin Pak Donald ada yang mau ditanya lagi Pak? Ya ada. Makasih JPP. Ini yang menarik solution and consulting ya Pak. Jadi kan tadi 2025 targetnya 25 triliun maupun 2020. Total Metrodata ya. Ya terganggu ya Pak. Ini berapa kontribusi solution and mungkin sudah ada proyeksinya. Dan jadi berapa kontribusi solution khususnya dari net profitnya dari situ. Dan yang kedua kan tadi ada recurring income Pak. Recurring income ini yang dari solution itu 40%. Apakah seharusnya kan Bapak akan berusaha untuk meningkatkan porsi recurring income Pak ya? Atau saya nggak tahu proses bisnis seperti apa. Tapi apakah emang nanti akan ditingkatkan? Tapi gimana nih cara strategi baik untuk meningkatkan recurring income maupun meningkatkan revenue dan profit dari solusi and consulting ini, Pak. Karena mungkin ya, persaingannya kan sebenarnya banyak. Tadi Bapak juga bilang ada Astragrafia, ada mungkin Accenture gitu, Pak ya. Tapi kelebihan dari Metrodata ini selain profil yang tadi Bapak sampaikan ya, juga ada hardware-nya. Dan mungkin kalau mau dibandingkan Accenture, apakah ada perbedaan dari pricing atau gimana gitu, Pak? Kira-kira apa nih competitive advantage-nya yang membuat Metrodata bisa menjadi leading lah, market leader-nya di solution and consulting itu, Pak? Ya, ini sedikit lebih ini kalau Dion boleh dikasih ini nggak screen apa namanya tuh yang 8 pilar itu gitu. Dion ada di sini kan gitu ya? Ya, benar Pak. Solusi digital dari Metrodata, kita ada 8 pilar yang sebenarnya di market ini lagi trending, tapi tidak semua pemain IT itu bisa bermain 8-8-nya. Contoh cloud services. Sebagian nggak main cloud, karena mereka masih percaya, udahlah jual hardware saja. Tapi jual hardware itu setiap tahun bertempur. Kalau jual cloud, sekali dapat panjang. Gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi kita punya cloud services yang hari ini pertumbuhannya 100%. Wow. Ya, jadi ini baru tahun ini. Jadi kita nggak bilang 2021 bisa jadi bertumbuh 100% lagi. Gitu kan. Nah, big data and analytics, banyak perusahaan consumer goods, perusahaan banking yang bersentuhan dengan end user. Itu butuh sekarang bagaimana menganalisis data, forecasting, termasuk demand forecasting dan fraud detection dan macam-macam. Ya, itu bervalue lah. Pasti nggak semua konsultan punya keahlian di situ. Kalau kita ini konsultan ini yang ahli statistik, tapi ahli IT, Pak. Kan kita ketahui dahulu di sekolah itu yang ahli statistik belum tentu IT kan. Nah, ini ahli statistik, ahli IT, ahli ekonomi. Nah itu. Terus kemudian karena banyak digital, perlu security. Ya kan? Security itu untuk melindungi supaya company punya application berjalan aman, tidak diserang. Kalaupun diserang, ada firewall protection, ya gitu. Ya kan, di dunia ini kan suka tiba-tiba Tokopedia aja diserang kok, ya kan, diambil datanya gitu. Nah ini menjadi kebutuhan security itu tinggi kan gitu. Nah itu marginnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang jual hardware biasa. Nah kemudian hari ini ada yang cloud, ada hardware yang on-premise, ada yang di tengah-tengah. Nah kita hari ini pertumbuhan besar tuh sekitar 40% itu di hybrid IT infrastructure. Suka tidak suka di perusahaan itu infrastruktur IT-nya akan hybrid. Antara on-premise, antara on-cloud, dan di tengah-tengah. Entah public cloud, entah private cloud. Gitu kan. Nah, kemudian perusahaan dari proses pembelian barang, datang inventory, diproduksi, tidak produksi boleh dijual langsung,
sampai invoicing dapat uang, kemudian marketing, collection, sampai beli lagi barang. Nah, itu butuh namanya business application. Ya, orang yang bisa jual cloud belum tentu bisa jual business application, karena business application perlu implementasi. Itu perlu waktu 3 sampai 6 bulan gitu kan. Nah, yang di sini pemain yang persaingan kita tertingginya itu dengan perusahaan-perusahaan yang tinggi itu. Ya seperti Andersen Consulting, IBM, kemudian Deloitte Consulting gitu. Pricing mereka segmennya lebih tinggi. Lebih mahal, mesti diakui. Kita second liner gitu. Gitu kan. Nah, kemudian hari ini ada namanya apa? Antara perusahaan ini kan ada aplikasi A, aplikasi B. Ada perusahaan A dengan perusahaan B, aplikasinya berbeda. Nah, supaya saling terjadi, kayak hari ini Bapak Ibu beli Tokopedia. Tokopedia ini kan menghubungkan logistik dengan seller kan. Nah, kalau seller itu perusahaannya perusahaan besar, kan ada aplikasi. Tokopedia ada e-commerce platform, kemudian ada logistik, terus ada payment. Nah, yang menggabungkan itu namanya digital business platform menggunakan application program interface, API. Sesama aplikasi itu saling berbicara seamless, sehingga nggak ada less error. Nah, digital business platform kami ini lebih banyak mengarah kepada perusahaan fintech. Nah, apakah orang yang bisa menjual hardware, bisa menjual business application, bisa juga punya bisnis yang digital business platform? Kan nggak semua juga. Nah, consulting sama managed services, ada juga perusahaan banyak juga istilahnya perusahaan banking, perusahaan oil and gas. Udahlah sebagian orang IT kami outsource ke Metrodata aja, itu managed services gitu. Nah, 8 pilar ini yang lebih lengkap itu ditawarkan kepada pelanggan dan kita mewakili hampir 100 solusi. Itu menurut saya istilahnya mengapa banyak pelaku bisnis itu customer kami dari berbagai segmen itu adalah customer yang Metrodata. Nah, itu peluang pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar distribusi hardware. Oke Pak, kalau bisnis model seperti ini mudah ditiru atau sulit ditiru Pak ya? Ini kan sebenarnya dasarnya, fondasinya itu mengandalkan dari Syntex tadi ya Pak, yang dunia ya. Nah, apakah ada kompetitornya secara dunia gitu ya, sehingga kemudian masuk ke Indonesia atau bahkan sudah ada di Indonesia, atau seperti apa Pak? Untuk kemungkinan bisnis model seperti ini ditiru oleh kompetitor. Ya.